Malam itu, Wirobastam tidak bisa tidur, tak mampu sekejap pun. Ia memejamkan mata, pikirannya terganggu oleh hilangnya pusaka kerajaan. Pusaka kerajaan Kiai Gobang telah hilang. Raib entah mana sebagai panglima kerajaan, ia bertanggung jawab atas hilangnya pusaka Kiai Gobang. Betapa terkejutnya Wirobastam di malam yang sudah larut itu. Baginda Raja bersama pengawal kerajaan diri dirinya. Dengan suara yang berwibawa, Baginda Raja menyapa Wirobastam. Wirobastam, pusaka kerajaan Kiai Gobang telah hilang, dicuri orang. Pusaka itu adalah pusaka kejayaan kerajaan Majapahit yang turun-temurun. Oleh karena itu saya perintahkan kepadamu untuk mencari pusaka tersebut sampai dan kamu jangan pernah kembali sebelum kamu menemukan pusaka Kiai Gobang. Tak terasa air mata membasahi pipi Wirobastam. Dalam kesendiriannya, dia terima ayah ibunya yang sudah meninggalkan dirinya tanpa sanak keluarga. Dia lalu berhari-harinya dengan mengabdikan diri sebagai prajurit kerajaan Majapahit. Hari itu Wirobastam dapat tugas berat. Wah, berikan kekuatan kepada kami untuk perjalanan ini. Berikanlah kemudahan ya Allah. Dengan melampaikan tangan, Wirobastam bersama rombongan meninggalkan kerajaan Majapahit. Malam itu, genap sudah 7 hari 7 malam perjalanan mereka dalam pencarian pusaka Kiai Gobang. Namun tanda-tanda keberadaan pusaka itu belum menemukan titik terang. Wirobastam semakin larut dalam kesedihannya. Bekal mereka sudah mulai habis. Akhirnya Wirobastam memutuskan melakukan pencarian pusaka kerajaan seorang diri. Aku sudah sampai hutan Majaluro dan menurut petunjuk aku harus melanjutkan perjalananku ke arah utara sampai menemukan sungai besar. Sungai Mansur sudah hampir 1 tahun saya berjalan ke hutan utara. Saya belum menemukan sungai itu. Malam itu Wiro beristirahat di dalam gua. Suara hidup ibu terdengar dari dalam gua. Sadar dari itu, Wirobastam keluar dari goa dan berjalan menuju arah datangnya suara hidup ibu. Betapa berkejutnya Wirobastam. Dia belum percaya bahwa dirinya sudah berdiri di tepi sungai yang seharusnya bukan anak manusia. Ini sungai Mansur. Tidak, saya bermimpi. Ini kenyataan. Saya sudah sampai sungai yang sudah dimaksud. Bagaimana terpadu nyebrang sini? Tidak ada perahu. Wirobastam berenang untuk menyeberang sungai. Arus air sungai
ngalir deras dan tubuh Wiro hanyut. Tak tahu sampai di mana air sungai yang deras itu mengambang-ambing kan tubuh Wiro Bastam yang sudah tak percaya. Di suatu tempat, Dewi Kemuning mengendap-endap di kegelapan malam, mencari datangnya suara. Betapa terkejutnya ketika didapati seorang pemuda tergolek lemah, gerang, kesakitan, tersangkut di rimbunan pohon bakung di pinggiran sungai. Ada orang hanyut di sungai. Di sini ada orang terhanyut. Di sana, lukamu akan kubersihkan. Bertahanlah di sana agar kamu lekas sembuh. Jika mengalaku, aku tidak melupakan jasamu. Sejak saat itu, Wiro Bastam menjadi murid di Padepokan Eyang Sentanu dan menikah dengan Dewi Kemuning. Wiro Bastam dan Dewi Kemuning hidup bahagia. Wiro Bastam lupa akan tugas yang diemban. Ia larut dalam kebahagiaan bersama Dewi Kemuning. Perkawinan Wiro Bastam dan Dewi Kemuning dikarunia oleh seorang anak laki-laki. Wiro Bastam memberi nama anaknya Joko Welas dan anaknya yang kedua perempuan diberi nama Niwilis. Bersamaan dengan berjalannya waktu, Joko Welas dan Niwilis beranjak memasuki masa remaja. Perbedaan yang sangat menyolok antara Jaka Wilis dan Niwilis. Joko Welas pemuda tampan yang penyabar, sedangkan Niwilis gadis cantik yang gesit dan pemarah. Joko Welas dan Niwilis, kau harus pergi, anakku. Kau harus meninggalkan Kiran Gurun Lilis, memajukan dorongan ayah untuk mencari Yaki Bopang atau kalian putih. Kerjaan mau kau pahit. Sebelum kalian mengabdak kematian kerajaan, kalian harus dapat menemukan kekasih pusaka Kiai Bopang yang telah hilang. Itu syarat utama untuk mengatur agenda raja. Angkatlah mereka berdua menjalankan amanat dari Wiro Bastam untuk meneguhkan pusaka Kiai Bopang. Di tengah perjalanan, Niwilis meminta istirahat. Setelah beberapa lama istirahat, hilanglah rasa penat itu.
Joko Welas dan Niwilis melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari tempat itu ada sebuah sumur. Niwilis sangat penasaran. Ia yakin bahwa pusaka Kiai Ngobang ada di dalam sumur itu. Jaga, saya yakin pusaka Kiai Ngobang ada di dalam sumur ini. Saya harus masuk ke dalam sumur ini, Kakang. Adik, itu sangat berbahaya. Sumur ini sangat dalam kelihatannya. Saya tidak mau kau celaka. Kang Jaka, jangan jadi pengecut. Niwilis masuk ke dalam sumur. Joko Welas tercengang melihat adiknya Neka masuk ke dalam sumur. Tiba-tiba Niwilis menjerit, minta pertolongan. Jaka Welas berusaha mengeluarkan adiknya dari dalam sumur dengan sekuat tenaga. Jaka Welas berhasil mengeluarkan Niwilis dari dalam sumur itu. Betapa terkejutnya seluruh badannya. Niwilis tumbuh wilik-wilik, bintik-bintik putih seperti kena penyakit kutis. Niwilis merinding, menyayat tapi mati hati. Semenjak saat itu, nama Niwilis diganti menjadi Nibloro karena sekujur tubuhnya ditumbuhi dengan bintik-bintik, dipenuhi oleh bintik-bintik putih seperti ayam blorok. Setelah keadaan Niwilis betul-betul sudah pulih dan sehat kembali, mereka melanjutkan perjalanan mencari pusaka Kiai Ngobang. Sampailah mereka di hutan yang ditumbuhi pohon maja. Hutan itu kelihatan angker dan menyeramkan. Joko Welas ingat akan pesan ayahnya supaya tidak memasuki hutan maja. Menurut ayahnya, hutan maja sangat berbahaya dan hutan maja adalah hutan larangan. Jalmo moro, jalmo mati. Lainnya halnya dengan Niwilis, ia dekat memasuki kawasan yang dilarang. Itu ia merasa tertantang dengan pesan ayahnya. Terus adikku, dengarkan nasihatku. Saya minta jangan masuk hutan larangan ini. Adikku itu berbahaya. Ingat pesan ayah Wilis. Jangan penakut. Jangan adikku, jangan. Rasa dihalangi niatnya, Niwilis naik pitam. Perkelahian hebat tidak dihindarkan. Sementara itu, Wiro Bastam yang sedang bersemedi di puncak Gunung Wilis merasa ada sesuatu yang terjadi dengan kedua anaknya. Wiro Bastam berangkat menyusul kedua anaknya. Betapa terkejutnya Wiro Bastam di hamparan hutan maja itu. Tengah terjadi perkelahian hebat. Berhenti, kataku, ayolah, dan Wilis. Apa kata kalian? Ayolah, dan Wilis. Tidak, dengarkah kalian? Dua anak Wiro Bastam membisu 1000 bahasa. Mereka tidak menjawab pertanyaan ayahnya. Joko Welas dan Niwilis tetap membisu.
Ayah anak tidak patuh pada orang tua. Ayah menyesal dengan sikap kalian. Kita lain dengan saudara sendiri. Kalian berdua kepala batu. Saya seperti batu. Jangan, jangan tinggalkan ayah, anakku. Wirobastam tidak menyangka akan terjadinya musibah terhadap kedua anaknya. Wirobastam menyesal dengan apa yang terjadi. Apa yang ia ucapkan ternyata menjadi kutukan bagi kedua anaknya. Ia merasa tidak bisa mendidik kedua anak. Kesalahan itu menjadikan penyesalan seumur hidupnya. Namun semuanya sudah terlambat. Semuanya sudah terlanjur. Nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan kemudian ia jadilah.